Selamat pagi anak-anak SMP Mulai Wacana. Hari ini kita akan memulai materi kita yang pertama di semester yang kedua. Berharap di semester yang kedua ini semua lebih baik lagi ya. Baik tugas-tugas ataupun misalnya materi yang ada kalian pelajarin baik-baik. Jangan sampai ada yang nilainya jelek, karena semester 2 ini yang akan jadi penentu untuk kalian nanti kenaikan kelas ya. Baik, kita akan mulai materi kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pertemuan pertama kami, untuk materi yang akan kami pelajari. Tuhan berkati, biarlah kami boleh belajar sama-sama mengerti pelajaran yang akan diajarkan walaupun secara online Tuhan. Tapi biarlah Tuhan berikan kami hikmat, pengertian sehingga kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai pelajaran ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, kita akan mulai materi. Siapkan alat tulisnya, catatannya ya. Oke, anak-anak kelas 9. Materi pertama kita di semester kedua yaitu pelayanan gerejaku. Kembali lagi, Mem ingatkan beberapa pengertian gereja. Gereja itu bisa berbicara bangunan tempat beribadah. Gereja itu bisa berbicara perkumpulan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, seperti di Kisah Para Rasul. Ya, jadi gereja itu tidak berbicara bangunan, tetapi berbicara orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ingat, bahasa asli dari gereja adalah eklesia, yaitu orang yang dipanggil keluar dari hal-hal yang tidak baik, dari kegelapan kepada terangnya Kristus. Ya, sekarang kita akan belajar tentang pelayanan gerejaku. Oke, ya, pernahkah kamu terlibat dalam pelayanan gereja? Ya, coba kamu jawab dalam hati kamu sendiri ya. Kalau kita tatap muka, mungkin Mem bisa face to face bertanya langsung sama salah satu dari kalian ya. Pernahkah kamu terlibat dalam pelayanan gereja? Pelayanan yang sering kamu lihat dalam gereja apa saja sih? Mungkin ada sekolah minggu, ada ibadah youth, ada ibadah lansia, ada PA, ada ibadah raya yang di dalamnya itu ada musik, pelayan tamborin, pelayan worship leader, singer, paduan suara, choir, mungkin jadi banners, mungkin jadi usher, macem-macem ya. Nah, di sini kita melihat begitu banyak pelayanan dalam gereja yang sering kita lihat ya. Tetapi sekarang kita akan belajar tentang pelayanan yang gereja yang berpatokan pada tugas panggilan gereja. Kalau berarti 3 ya. Jadi kita tidak berbicara lagi seperti yang tadi sebelumnya di sini ya. Gereja itu pelayanannya sekolah minggu, ibadah youth, lansia, PA, ibadah raya. Betul. Ini pelayanan-pelayanan yang ada dalam gereja. Tetapi sekarang kita akan belajar pelayanan gereja yang berbicara mengenai tugas panggilan gereja. Ya. Panggilan gereja itu yang pertama, tugasnya adalah diakonia. Ya, mungkin kalian sering dengar ya, di gereja sering sekali ada persembahan untuk diakonia. Persembahan diakonia, misalnya kalau lagi kolekte, biasanya di awal bulan akan ada persembahan diakonia ya. Nah, diakonia ini adalah pelayanan yang diberikan dengan memberi pertolongan dan pelayanan dalam rangka pemberitaan Injil. Ya, diakonia mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan. Ya, memberikan pertolongan di sini artinya biasanya kalau ada orang susah, orang tidak mampu, atau mungkin dia mengalami kesukaran. Nah, ada juga pelayanan ini dalam rangka pemberitaan Injil, artinya apa? Membantu karena mengasihi. Inti dari Injil adalah memberitakan kasihnya Allah kepada manusia ya. Nah, diakonia ini juga terbagi menjadi 3 jenis pelayanan diakonia. Ya, yang pertama ada diakonia karitatif. Diakonia karitatif ini yang biasa sering gereja-gereja kita kerjakan, tempat-tempat ibadah kita kerjakan, yaitu pelayanan yang dilakukan dengan memberikan bantuan kepada mereka yang tidak mampu, miskin atau kekurangan, baik di dalam maupun di luar gereja. Ya, seperti contohnya kalau tiba-tiba ada bencana alam, misalnya banjir. Nah, ketika banjir biasanya gereja mengumpulkan dana-dana
dan itu diberikan bantuan kepada korban banjir. Itu diakonia karitatif, ya. Atau misalnya di gereja ada ibu janda miskin misalnya ya, ibu janda kurang mampu. Nah, ini diakonia karitatif itu berperan membantu ibu ini, mungkin membelikan sembako, mungkin membelikan obat-obatan kalau ibu ini sakit. Nah, ini diakonia karitatif berperan di dalam pelayanan seperti ini ya. Jadi diakonia ini tidak hanya untuk orang-orang dalam gereja saja, tetapi keluar gereja. Karena firman Tuhan katakan, hendaklah terangmu bercahaya kepada semua orang. Jadi jangan bercahaya saat di gereja saja, ya, tapi saat engkau keluar pun engkau bercahaya. Selanjutnya ada diakonia reformatif. Diakonia reformatif ini adalah pelayanan yang difokuskan kepada pemberdayaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimilikinya. Contohnya, misalnya ada orang yang punya lahan tanah, tapi dia bingung, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, gereja memberikan pelayanan yaitu pelatihan, kursus, atau mungkin keterampilan, atau mungkin gereja menyediakan fasilitas misalnya mesin jahit. Lalu jemaat Tuhan yang mungkin pengangguran, tidak punya pekerjaan mulai dilatih. Dilatih mungkin cara menjahit baju, mungkin cara menjahit spray, dan nanti dia setelah memiliki keterampilan, dia bisa membuka usahanya, mulai membuka terima jahitan. Nah, itulah bantuan-bantuan yang dilakukan oleh gereja. Ya, seperti ulang lagi, diakonia ini tidak hanya untuk orang gereja, tapi keluar gereja juga, ya. Bisa memperdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimilikinya, ya. Seperti tadi mungkin punya tanah kosong di rumah. Nah, jemaat ini mungkin pengangguran. Nah, maka gembala atau mungkin pelayan-pelayan gereja, mereka bisa membantu jemaat ini memberikan jalan, yuk kita mulai menanam, misalnya menanam singkong di lahan yang kosong, atau mungkin menanam cabai, atau mungkin menanam sayur-sayuran. Nah, itu untuk kebutuhan jemaat tersebut, ya. Mem punya guru, dia ada di Jawa, jadi beliau memiliki lahan sumber daya alam, ya, punya tanah yang luas. Jadi ada jemaat-jemaat, karena di desa jemaat-jemaat ini tidak bekerja. Jadi ibu gembala ini, ibu pendeta ini melatih jemaat-jemaatnya, mengajak mereka mulai bercocok tanam. Ada yang mulai mencangkul, ada yang mulai menanam bibit, ya. Nah, itu keterampilan yang diberikan oleh ibu gembala supaya jemaat ini punya keterampilan. Jadi dia tidak menjadi orang yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ya. Selanjutnya diakonia transformatif. Diakonia transformatif ini adalah pelayanan yang dilaksanakan gereja dalam rangka memberdayakan individu atau kelompok untuk peduli kepada terbentuknya kehidupan yang damai, adil bagi semua anggota masyarakat. Contohnya, ketika ada ketidakadilan dan penindasan terjadi di masyarakat, gereja perlu bersuara dan bertindak mengatasi keadaan tersebut. Ya, misalnya contohnya diakonia transformatif ini, seandainya misalnya di dalam keluarga jemaat ada yang sedang bertengkar, misalnya ya papa mama bertengkar. Nah, maka biasanya dari pihak gereja akan datang untuk mencari mana nih titik yang salahnya supaya terjadi kedamaian. Mungkin tidak terjadi percekcokan yang besar ya, sehingga membuat tidak ada kedamaian. Dan mungkin diakonia transformatif ini juga bisa berbicara kalau orang yang ada dalam lingkungan gereja, misalnya pelayan gereja, ada yang masuk menjadi pengurus di RT, ya, atau mungkin dia mulai gabung kepada jadi masuk kayak masuk ke PDI, ke Demokrat, partai. Tapi tujuannya itu untuk membentuk kedamaian dan keadilan, ya. Jangan sampai orang yang percaya Tuhan masuk jadi anggota dewan tetapi tidak menjadi terang dan garam, tapi menjadi
batu sandungan, mulai korupsi, mulai tidak menciptakan kedamaian, keadilan. Jangan ya. Selanjutnya, tri tugas gereja, tri panggilan gereja yang kedua adalah marturia. Kata marturia ini kita sering dengar, yaitu martir. Martir adalah orang yang menjadi saksinya Kristus, mati karena menyaksikan dan memegang iman percayanya kepada Yesus ya. Marturia berarti menjadi saksi Kristus dalam dunia. Nah, Mem, saya mau jadi saksi Kristus, boleh. Tapi saya nggak mau ke gereja, Mem. Saya cukup di rumah saja berdoa. Saya nggak usah baca Alkitab, nggak bisa ya. Cara untuk menjadi saksinya Kristus, kita harus kenal dulu siapa juru selamat kita. Kita harus kenal dulu siapa yang akan kita saksikan ya. Kalian misalnya Mem pinjam Gladys. Misalnya Gladys mau menyaksikan tentang, misalnya menceritakan tentang handphone terbaru yang dia punya. Tapi bukan handphone terbaru, misalnya dia mau menceritakan handphone keluaran terbaru. Tetapi Gladys tidak tahu nih handphone keluaran terbaru ini tuh seperti apa sih dalamnya, fungsinya, mungkin kualitasnya, mungkin dia memiliki fungsi yang seperti apa. Nah, begitu juga ketika kita mau menyaksikan tentang Yesus, kalau kita tidak kenal siapa itu Yesus, sulit ya. Tapi dengan cara apa? Ketika kita mau sungguh-sungguh beribadah, membaca Alkitab, mau mempelajari tentang iman Kristen, tentang bagaimana kita mempercayai Tuhan. Nah, untuk menjadi saksi Kristus, kalian gak perlu bilang sama orang, kamu kalau gak percaya Tuhan masuk neraka. Enggak. Tetapi lewat apa? Sikapmu, perkataanmu ya. Menjadi saksinya Kristus itu lewat sikap, perkataan, tingkah laku ya. Ketika kamu di lingkungan masyarakat, mungkin kamu lewat depan orang tua ya, tetangga, kamu mulai bilang permisi Pak, permisi Bu. Nah, itu menandakan kalau kamu ini menjadi saksinya Kristus. Nanti mereka lihat, oh iya, orang Kristen ternyata sopan-sopan. Nah, itu menandakan kalau kamu ini udah menyaksikan tentang Yesus, bahwa anak-anak Tuhan itu dididik memiliki kasih dan rasa hormat kepada orang yang lebih tua. Ya, jadi nggak usah jauh-jauh, Mem, saya mau bersaksi kalau Yesus itu juru selamat supaya mama papa saya atau adik saya atau kakak saya percaya Tuhan. Nggak perlu. Dengan kamu berdoa sungguh-sungguh, kalau kamu mau makan kamu berdoa dulu, kalau kamu mau belajar kamu berdoa dulu, kamu mau istirahat bangun tidur berdoa dulu, kamu setia ibadah, kamu setia baca Alkitab, itu sebenarnya kamu menjadi saksinya Tuhan di keluarga kamu. Misalnya kamu berdoa, Tuhan, berdoa biar papa mama saya, kakak adik saya mau ibadah sama Tuhan, tapi kamu sendiri gak pernah ibadah. Nah, itu kamu gak bisa menjadi saksi. Tapi kamu bisa menjadi saksi ketika kamu dapat melakukannya terlebih dahulu. Makanya di sini Mem katakan cara efektif menjadi saksi adalah NATO. Jangan NATO ya. No action, talk only. Artinya lebih banyak tidak ada aksi, ngomong terus. Ya, ngomong terus. Bertobat, percaya Tuhan biar masuk surga. Tapi kita nggak ada aksinya. Kita sendiri nggak pernah mau ibadah. Tapi kita lebih baik menunjukkan jati diri kita lewat tindakan, sikap, daripada cuman ngomong ya. Ini maksud Mem jangan NATO ya. Bentar, Mem rubah dulu ya. Cara efektif menjadi saksi Allah adalah jangan NATO. Ya. Jangan sampai kita NATO. No action, talk only. Cuman ngomong aja biar masuk surga, tapi kita nggak pernah juga mau beribadah ya. Nah, artinya menjadi saksi itu adalah tindakan yang menjadi berkat buat semua orang. Selanjutnya yang ketiga, yaitu tri tugas gereja yang ketiga adalah koinonia. Koinonia adalah panggilan pelayanan yang diberikan kepada semua orang percaya. Koinonia dapat dilakukan dengan cara mengikuti persekutuan dalam kebaktian minggu. Karena dalam persekutuan ini diharapkan jemaat dapat saling berbagi kasih sambil saling menguatkan agar terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus ya. Kita sering kalau mungkin anak-anak SMP kelas 9 mungkin mengikuti ibadah youth.
mengikuti komsel. Nah, ini penting. Karena apa? Di dalam kegiatan kita inilah, ibadah kita inilah, kita akan saling menguatkan. Kita akan saling mengingatkan, saling berbagi kasih. Berbagi kasih ini artinya itu ketika mungkin ada teman kamu yang sedang bersedih, atau mungkin ada yang kekurangan, kamu berkelimpahan, kamu bisa berbagi. Ingat, seperti yang Mem katakan, ciri-ciri gereja mula-mula itu mereka tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi berbagi bersama, ya. Nah, koinonia itu berbicara seperti itu, adanya persekutuan dalam kebaktian sehingga meningkatkan jemaat satu sama lain itu saling berbagi kasih, saling menguatkan, dan bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, sekarang remaja dan pelayanan gereja. Kamu dapat terlibat dalam pelayanan ini. Contohnya diakonia. Misalnya ada teman kamu yang sakit. Kalau sekarang COVID kita mungkin nggak bisa, ya. Tapi dengan cara apa? Kamu bisa video call dia. Kamu bisa doakan dia lewat video call. Mungkin kamu membantu teman kamu, misalnya dia udah nggak punya uang lagi untuk kebutuhan keluarganya, ya. Misalnya kalian saling mengumpulkan uang dan membantu teman, itu diakonia, ya. Mem ingat kakak kelas kalian kelas 9, Mem selalu berkata sama mereka, kalau kalian bawa bekal sekolah dan lihat teman sebelah kalian tidak bawa bekal, belajar berbagi, ya. Seharusnya kalau tadinya kita tatap muka, itu ada kegiatan kita itu perjamuan kasih, ya. Waktu kakak angkatan kemarin, kakak kelas kalian, Mem adakan perjamuan kasih. Jadi saling berbagi, ya. Teman yang tidak punya kalian beri, ya. Contohnya yang kedua, marturia. Kalian juga bisa ikut masuk dalam pelayanan marturia, yaitu belajar sungguh-sungguh, tidak bolos, taat kepada guru, orang tua, dan menjadi saksi lewat tindakan kalian, ya. Yang ketiga, koinonia. Kalian itu dapat mengikuti ibadah di gereja dengan sungguh-sungguh, ya. Kalau ada ibadah online di gereja, ikutin dengan sungguh-sungguh. Jangan mentang-mentang online kalian mulai ibadah sambil tiduran, kalian ibadah sambil makan. Mungkin pendetamu, kakak pembimbingmu tidak melihat engkau, tapi hati-hati, ada Tuhan yang melihat engkau, ya. Kalau engkau mau sungguh-sungguh ibadah, Tuhan akan memberkati engkau. Oke, kembali ke tugas, ya. Tugas dikumpulkan paling lambat hari Senin, ya. Untuk tugas pertama masih ada banyak yang belum mengirim ke Mem. Mem berharap dirubah, ya, karena ini semester 2, apalagi kelas 9, kalian itu akan menghadapi namanya ujian kelulusan SMP. Dan jangan berpikir nilai agama ini tidak berpengaruh, ya. Beberapa kakak kelas kalian sampai harus minta tugas ulang ke Mem, tapi Mem berharap semua bisa nilainya bagus, ya. Jadi tugas tolong jangan sampai ada yang jelek, jangan sampai tidak ada yang mengirim, ya. Ini adalah tugas-tugasnya, kalian bisa baca. Semua sudah ada di materi yang Mem jelaskan, ya. Apa makna diakonia, diakonia karitatif, reformatif, transformatif, apa makna marturia, koinonia. Terus tuliskan contoh yang dilakukan remaja Kristen dalam mewujudkan pelayanan diakonia, marturia, koinonia. Semua pertanyaan ini ada jawabannya di yang tadi Mem jelaskan. Kalau kamu bisa mencatat, kamu pasti tahu jawabannya, ya. Puji Tuhan, anak-anak kelas 9 tetap jaga kesehatan. Kita berdoa supaya kita segera bisa belajar tatap muka, oke? Jangan lupa kerjakan tugas.